Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum, Ibu Dr. Helena Nelis, MPD. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan isi dari jawaban saya. Yang pertama, jawaban yang pertama, soal pertama yaitu tentang implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum adalah proses penerapan kurikulum yang telah dirancang ke dalam praktik pembelajaran di kelas. Hal ini mencakup penyusunan cara pembelajaran, pelaksanaan kegiatan belajar, mengajar, serta penggunaan sumber daya dan media yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Contohnya itu selama pandemi COVID-19, banyak sekolah di Indonesia beralih ke pembelajaran jarak jauh atau PPJ, misalnya PJJ. Misalnya di SDN Peninggilan 3 Tangerang, implementasi kurikulum dilakukan secara daring menggunakan platform seperti Google Classroom, Google Meet, Zoom, WhatsApp, Grup. Meskipun menghadapi tantangan seperti berbatas akses teknologi dan batas dalam pengelolaan pembelajaran jarak jauh, guru berpartisipasi dalam pelatihan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelajaran dan mengatasi kebosanan siswa dalam PJJ. Yang itu khususnya evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum adalah proses sistematis untuk menilai efektivitas kurikulum dan mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Evaluasi ini melibatkan pengumpulan dan analisis data untuk menentukan relevasi, kualitas, dan dampak kurikulum terhadap hasil belajar siswa. Contohnya itu di Songsat Wistatya School, Pattani, Thailand. Evaluasi kurikulum dilakukan menggunakan mode CIPP atau Context Input Process Product. Evaluasi ini mencakup analisis konteks, kebutuhan, dan tujuan pendidikan. Input sumber daya dan materi, proses, metode pengajaran, dan produk hasil belajar siswa. Evaluasi dilakukan melalui pertemuan rutin seperti briefing harian, rapat awal semester, dan rapat tahunan untuk menilai dan kualitas kurikulum yang diterapkan. Yang itu menjawab soal yang kedua, yaitu subjek matter content kurikulum atau desain kurikulum berpusat pada materi pelajaran. Pendekatan ini menekankan pada penyusunan kurikulum berdasarkan materi pelajaran atau disiplin ilmu tertentu. Materi disusun secara sistematis dan logis sesuai dengan struktur keilmuan, sehingga pembelajaran berfokus pada penguasaan atau konteks atau pengetahuan spesifik. Yang itu seterusnya itu interdisciplinary kurikulum atau kurikulum interdisipliner. Pendekatan ini mengintegrasikan beberapa disiplin ilmu dalam satu tema atau topik pembelajaran, sehingga siswa dapat melihat hubungan antara bidang ilmu secara holistik. Kurikulum ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan pembelajaran yang terkotak-kotak dan mendorong pemahaman yang lebih luas dan kontekstual, misalnya dalam konteks pendidikan multikultural di sekolah dasar. Kurikulum interdisipliner menggabungkan berbagai mata pelajaran untuk membangun pemahaman tentang keberagaman budaya dan sosial secara terpadu. Seterusnya itu jawaban nomor 3, yaitu penting tentang pemahaman iptek bagi guru. Penting bagi guru untuk memahami konsep-konsep teknologi dalam kurikulum pendidikan karena beberapa alasan utama. Yang pertama itu meningkatkan efektivitas pembelajaran. Jadi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK memungkinkan guru untuk menyajikan materi pembelajaran dengan cara yang lebih menarik, interaktif, dan kontekstual, sehingga dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa dalam belajar. Terusnya itu yang mengembangkan keterampilan abad 21. Dengan memahami teknologi, guru dapat membantu siswa menguasai keterampilan digital yang sangat dibutuhkan di era modern, seperti literasi digital, kemampuan berpikir kritis, dan pemecahan masalah yang terkait dengan teknologi. Menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Perkembangan teknologi yang pesat membawa perubahan besar dalam masyarakat dan dunia kerja. Guru yang paham teknologi dapat menyesuaikan kurikulum dan metode pembelajaran agar relevan dengan kebutuhan masa kini dan masa depan. Seterusnya itu mengatasi tantangan sosial dan pendidikan. Teknologi juga membawa dampak sosial seperti penyebaran informasi yang cepat dan
yang dapat menimbulkan masalah jika tidak dikelola dengan baik. Guru yang memahami teknologi dapat mengintegrasikan pendidikan berbasis berpikir kritis untuk membantu siswa menghadapi isu tersebut secara bijak. Nah, terusnya itu jawaban soal nomor 4 tentang pengertian azas iptek dalam pengembangan kurikulum. Nah, azas iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan kurikulum adalah prinsip yang menekankan pentingnya mengintegrasikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara kontemporer ke dalam kurikulum pendidikan. Hal ini bertujuan agar materi pembelajaran relevan dengan kemajuan zaman, mampu membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan global, serta mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan dan peluang di era modern modern ini tanpa mengabaikan nilai-nilai moral dan budaya yang ada. Contohnya yaitu adalah contoh iptek adalah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam (PAI) yang mengintegrasikan teknologi digital dan sumber pembelajaran modern dalam proses pembelajaran Al-Quran dan hadis di madrasah sanawiyah dengan memasukkan teknologi seperti multimedia interaktif, video pembelajaran, dan sumber daring guru dapat membuat pembelajaran lebih menarik, efektif, dan konseptual. Hal ini tidak hanya menginginkan kemampuan berpikir kritis dan analisis siswa, tapi juga menjadikan pembelajaran lebih relevan dengan perkembangan iptek saat ini. Namun, dalam penerapan azas ini juga perlu menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dengan penambahan nilai-nilai moral dan spiritual agar pendidikan tetap holistik. Nah, itu jawaban soal nomor 5. Itu prinsip-prinsip umum dan khusus dalam pengembangan kurikulum. Adapun prinsip-prinsip umum meliputi itu berorientasi pada tujuan atau goal oriented, terus potensi atau kompetensi, relevansi atau relevansi, efisiensi, terus efektivitas, fleksibilitas, integritas, kontinuitas, sinkronisasi, objektivasi, dan demokrasi. Nah, adapun prinsip-prinsip khusus meliputi yaitu prinsip tujuan, objektivis, dan prinsip isi, prinsip media, terus prinsip sumber pembelajaran atau learning resources, terus prinsip evaluasi. Nah, prinsip-prinsip ini menjadi landasan agar pengembangan kurikulum dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan serta perkembangan zaman. Nah, prinsip kontinuitas dalam pengembangan kurikulum. Prinsip kontinuitas berarti bahwa pengembangan kurikulum harus memperhatikan keseimbangan materi pembelajaran dari satu jenjang ke jenjang berikutnya. Hal ini bertujuan agar peserta didik dapat membangun pengetahuan dan keterampilan secara bertahap dan berkesinambungan tanpa adanya loncatan yang terlalu besar yang dapat menyebabkan kesulitan memahami materi berikutnya. Contohnya konkret, contohnya itu dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah, materi matematika disusun secara bertahap mulai dari konsep dasar bilangan di SD dan berkembang ke aljabar dan geometri di SMP, sehingga kalkulus dan statistika di SMA. Dengan demikian, siswa memiliki landasan yang kuat dan pemahaman yang berkelanjutan sehingga memudahkan mereka menguasai materi yang lebih kompleks di jenjang berikutnya. Nah, prinsip konsistensi ini memastikan bahwa proses pembelajaran tidak terputus dan siswa dapat mengembangkan kompetensi secara sistematis dan efektif. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.